Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Cerita Inspirasi. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi mengalami kesurupan saat latihan. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Malam yang lembab menyelimuti kompleks latihan kepolisian di pinggiran Surabaya. Gemuruh kendaraan dari jalan raya sesekali terdengar samar, bercampur dengan suara jangkrik yang bersahutan. Di tengah lapangan terbuka, di bawah sorot lampu tembak yang remang, Regu Unit Reaksi Cepat URC, pimpinan Bribtu Risa sedang menjalani simulasi penggerebekan. Mereka bergerak cepat dan terkoordinasi, melumpuhkan penjahat yang diperankan oleh anggota lain. Namun, di tengah latihan yang intens itu, keanehan mulai terjadi pada salah satu anggota tim, Barada Kevin. Tiba-tiba, gerakannya menjadi kaku, napasnya tersengal-sengal, dan matanya nanar menatap kosong. Awalnya Bribtu Risa mengira Kevin mengalami cedera. "Kevin, kamu tidak apa-apa?" tanyanya sambil mendekat. Namun Kevin tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan ia mengeluarkan suara erangan yang aneh, bukan seperti suara Kevin yang mereka kenal. "Hei Kevin, jawab saya." Bribtu Risa mencoba mengguncang bahunya, tetapi Kevin meronta dengan kekuatan tak terduga. Ia mendorong Bribtu Risa hingga mundur beberapa langkah. Anggota URC lainnya terkejut dan berusaha mendekat untuk membantu. Namun Barada Kevin semakin tidak terkendali. Suaranya berubah menjadi pekikan tinggi, dan ia mulai mengucapkan kata-kata kasar dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Tatapannya liar, penuh amarah yang tidak beralasan. Ia menunjuk-nunjuk ke arah sudut lapangan yang gelap, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Bribtu Risa, meskipun jantungnya berdebar kencang, berusaha mengingat apa yang pernah didengarnya tentang kejadian serupa. Surabaya, sebagai kota tua, juga menyimpan berbagai cerita mistis. Kompleks latihan mereka sendiri berdiri di atas lahan yang dulunya dikabarkan memiliki sejarah kelam. Dengan sigap Bribtu Risa memerintahkan anggotanya untuk menjauh dan tidak mencoba melawan Kevin secara fisik. Ia teringat pesan dari seniornya untuk mencoba menenangkan orang yang kesurupan dengan kata-kata baik dan lantunan doa. Beberapa anggota URC yang beragama mulai membaca doa-doa sesuai keyakinan mereka. Bribtu Risa sendiri mencoba berbicara dengan tenang kepada Kevin, meskipun pemuda itu terus meracau dan berteriak. Perlahan keajaiban terjadi. Setelah beberapa menit teriakan Barada Kevin mulai melemah. Tubuhnya tidak lagi bergetar hebat, dan tatapan matanya mulai kembali jernih. Ia terlihat linglung dan kelelahan. "Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini?" tanya Kevin dengan suara serak. Bribtu Risa dan anggota lainnya segera membantu Kevin berdiri dan membawanya ke posko untuk beristirahat. Mereka memberinya air minum dan berusaha menenangkannya. Simulasi penggerebekan malam itu dibatalkan. Bribtu Risa melaporkan kejadian aneh tersebut kepada atasannya. Keesokan harinya, seorang pemuka agama dari Surabaya diundang untuk melihat kondisi Barada Kevin dan melakukan doa di sekitar area latihan. Setelah didoakan dan diberi air doa, kondisi Kevin berangsur pulih. Ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Kisah kesurupan Barada Kevin menjadi buah bibir di kalangan anggota kepolisian Surabaya. Ada yang mengaitkannya dengan energi negatif di sekitar lokasi latihan. Ada pula yang berpendapat bahwa itu hanyalah efek kelelahan ekstrem dan tekanan psikologis. Namun, bagi Bribtu Risa dan tim URC-nya, malam itu menjadi pengingat bahwa di balik kerasnya latihan dan tuntutan tugas, ada dimensi lain yang tak terduga dan kadang-kadang sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa hari berlalu sejak kejadian aneh yang menimpa Barada Kevin. Meskipun kondisinya sudah pulih sepenuhnya, dan ia kembali bertugas seperti biasa, suasana di kompleks latihan URC Surabaya terasa sedikit berbeda. Ada aura tegang yang samar, seolah sisa-sisa kejadian malam itu masih bergentayangan di udara.
Bribtu Risa tidak bisa sepenuhnya melupakan tatapan kosong dan suara mengerikan yang keluar dari mulut Kevin. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah lahan tempat kompleks latihan itu berdiri. Dari cerita beberapa warga sekitar yang ia temui secara diam-diam, terungkap bahwa dulunya area tersebut adalah bekas perkebunan tebu yang cukup luas. Konon, di masa lalu, ada kejadian tragis yang menimpa beberapa pekerja di sana, meninggalkan kesedihan dan cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, Barada Kevin sendiri merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih sensitif dan mudah merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Terkadang, saat malam tiba, ia merasa seperti ada bisikan-bisikan samar di telinganya, meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk yang aneh, di mana ia melihat sosok-sosok gelap yang tidak jelas wujudnya. Suatu malam saat tim URC kembali berlatih di lapangan yang sama, kejadian aneh kembali terulang. Kali ini bukan Kevin, melainkan Barada Jono yang tiba-tiba bertingkah laku ganjil. Mirip seperti Kevin sebelumnya, tubuh Jono menegang, matanya melotot, dan ia mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Bribtu Risa dan anggota tim lainnya saling pandang dengan cemas. Kejadian ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat latihan tersebut. Mereka segera menjauhkan Jono dari area latihan dan mencoba menenangkannya dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada Kevin. Namun kali ini prosesnya terasa lebih sulit. Barada Jono meronta lebih kuat dan suaranya terdengar lebih mengerikan. Ia bahkan mulai menyebut nama-nama yang tidak dikenal oleh anggota tim, lengkap dengan umpatan dan ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Bribtu Risa mengambil inisiatif untuk menghubungi seorang kiai sepuh yang dikenal memiliki kemampuan spiritual di Surabaya. Setelah mendengar cerita tentang dua anggota polisi yang mengalami kesurupan di tempat yang sama, kiai tersebut bersedia datang untuk melihat dan membantu. Malam berikutnya, kiai sepuh tiba di kompleks latihan bersama beberapa santrinya. Setelah melakukan ritual sederhana dan membaca doa-doa di sekitar lapangan, kiai menjelaskan bahwa memang ada energi negatif yang cukup kuat di tempat tersebut. Menurutnya, energi itu berasal dari kejadian masa lalu dan tertarik pada energi para anggota polisi yang sedang dalam kondisi fisik dan mental yang terkuras setelah latihan intensif. Kiai menyarankan untuk rutin mengadakan doa bersama dan membersihkan area latihan secara spiritual. Ia juga memberikan beberapa amalan dan air doa kepada Barada Kevin dan Barada Jono untuk melindungi diri mereka. Setelah kunjungan kiai, suasana di kompleks latihan berangsur membaik. Tidak ada lagi kejadian kesurupan yang terulang. Barada Kevin dan Barada Jono juga merasa lebih tenang dan mimpi buruk mereka mulai berkurang. Namun Bribtu Risa dan anggota WRC lainnya tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Mereka menjadi lebih waspada dan lebih menghargai hal-hal di luar nalar. Mereka juga mulai rutin mengadakan doa bersama sebelum dan sesudah latihan, sebagai bentuk ikhtiar dan memohon perlindungan. Kejadian kesurupan itu menjadi pelajaran berharga bagi tim URC Surabaya. Mereka belajar bahwa selain kemampuan fisik dan taktik tempur, ada kekuatan lain yang mungkin tidak terlihat, namun bisa mempengaruhi mereka. Dan di kota sebesar Surabaya, dengan segala sejarah dan misterinya, hal-hal seperti itu ternyata bisa saja terjadi, bahkan di tengah kerasnya dunia kepolisian. Setelah serangkaian kejadian aneh, Komandan Kompi memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selain ritual doa yang rutin diadakan, beliau juga memerintahkan untuk melakukan penelusuran sejarah yang lebih mendalam terkait lahan kompleks latihan. Beliau merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar energi negatif yang mengganggu para anggotanya. Dibantu oleh seorang sejarawan lokal, mereka mulai mengumpulkan arsip dan mewawancarai saksi mata yang masih hidup. Dari penelusuran tersebut, terungkap fakta yang lebih mengerikan dari sekadar tragedi pekerja perkebunan. Ternyata, di masa penjajahan, area tersebut pernah menjadi tempat eksekusi tahanan politik. Ratusan nyawa melayang di sana, dan jasad mereka dikuburkan secara massal tanpa upacara yang layak.
Informasi ini memberikan perspektif baru terhadap kejadian kesurupan yang dialami Kevin dan Jono. Energi kesedihan, kemarahan, dan dendam dari para korban eksekusi diyakini masih melekat kuat di tanah tersebut, mencari wadah untuk bermanifestasi, terutama pada individu yang sedang dalam kondisi lemah atau tertekan. Mengetahui latar belakang yang lebih kelam ini, Komandan Kompi mengundang kembali Kiai Sepuh dan beberapa tokoh agama lain untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih besar dan menyeluruh. Kali ini, ritual tidak hanya berfokus pada doa dan pembacaan ayat suci, tetapi juga melibatkan upacara adat Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada arwah para korban. Selama proses ritual berlangsung, suasana di kompleks latihan terasa sangat khidmat dan tegang. Beberapa anggota polisi bahkan mengaku merasakan kehadiran yang kuat meskipun tidak terlihat secara fisik. Asap dupa mengepul, lantunan doa menggema, dan sesekali terdengar isak tangis haru. Setelah ritual selesai, Kiai Sepuh menyampaikan bahwa energi negatif di tempat itu memang sangat kuat dan terikat dengan masa lalu yang tragis. Ia berharap dengan upacara yang telah dilakukan, arwah para korban dapat beristirahat dengan tenang dan tidak lagi mengganggu. Beberapa minggu setelah ritual besar tersebut, perubahan signifikan mulai terasa. Suasana di kompleks latihan menjadi lebih tenang dan damai. Tidak ada lagi laporan tentang anggota yang merasa gelisah atau mengalami mimpi buruk yang aneh. Baharada Kevin dan Baharada Jono juga merasa jauh lebih baik dan kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Namun Bribtu Risa dan tim URC tidak lantas melupakan pengalaman tersebut. Mereka semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik, mental, dan spiritual dalam menjalankan tugas. Mereka juga belajar untuk lebih menghormati sejarah dan cerita di balik setiap tempat yang mereka pijak. Komandan Kompi kemudian mengambil kebijakan untuk membangun sebuah monumen kecil di sudut kompleks latihan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban eksekusi di masa lalu. Setiap tahun diadakan acara doa bersama di monumen tersebut sebagai pengingat akan sejarah kelam tempat itu dan sebagai permohonan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kisah kesurupan di kompleks latihan URC Surabaya menjadi legenda tersendiri di kalangan kepolisian Jawa Timur. Ini bukan hanya tentang gangguan mistis, tetapi juga tentang pelajaran mendalam, tentang pentingnya menghargai sejarah, menjaga keseimbangan diri, dan kekuatan spiritual di tengah kerasnya dunia penegakan hukum. Mereka belajar bahwa terkadang, ancaman tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga dari jejak-jejak masa lalu yang tak terlihat. Setelah monumen peringatan didirikan dan acara doa tahunan menjadi tradisi, kompleks latihan URC Surabaya kembali berdenyut dengan aktivitas rutin. Namun, insiden kesurupan itu meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar cerita seram. Para anggota URC, terutama generasi yang lebih muda, tumbuh dengan kesadaran akan dimensi spiritual yang mungkin berinteraksi dengan dunia fisik mereka. Bribtu Risa, yang kini menjabat sebagai komandan tim, sering mengingatkan anggotanya untuk tidak hanya melatih fisik dan taktik, tetapi juga menjaga kondisi mental dan spiritual. Ia menekankan pentingnya berdoa sebelum dan sesudah bertugas, serta menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Suatu malam, saat tim URC sedang melakukan patroli rutin di wilayah pinggiran Surabaya yang terkenal dengan bangunan-bangunan tua, mereka menerima laporan tentang adanya sekelompok pemuda yang melakukan tindakan vandalisme di sebuah bekas rumah sakit peninggalan Belanda. Rumah sakit itu sudah lama kosong dan dikenal angker oleh warga sekitar. Setibanya di lokasi, tim URC mendapati beberapa pemuda sedang mencoret-coret dinding dan merusak fasilitas yang tersisa. Saat akan diamankan, salah satu pemuda tiba-tiba berteriak histeris dan meronta-ronta. Matanya memerah dan ia mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa yang tidak dipahami oleh anggota tim. Bribtu Risa dan anggota tim lainnya terkejut. Kejadian ini mengingatkan mereka pada insiden di kompleks latihan beberapa tahun lalu. Dengan sigap,
Mereka mengamankan pemuda-pemuda lainnya dan berusaha menenangkan pemuda yang histeris tersebut. Pengalaman masa lalu membuat Bribtu Risa bertindak lebih cepat. Ia memerintahkan anggotanya untuk tidak panik dan segera menghubungi tokoh agama setempat yang dulu membantu mereka. Sambil menunggu bantuan datang, mereka mencoba menenangkan pemuda itu dengan lantunan doa dan kata-kata yang menenangkan. Ketika tokoh agama tiba, ia langsung melakukan ritual sederhana di lokasi bekas rumah sakit. Menurutnya, bangunan tua yang lama tidak terurus seringkali menjadi rumah bagi energi-energi yang tidak tenang. Tindakan vandalisme para pemuda itu kemungkinan telah mengusik energi tersebut, menyebabkan salah satu dari mereka mengalami gangguan. Setelah didoakan dan diberi air suci, pemuda yang histeris itu berangsur tenang. Ia mengaku tidak sadar dengan apa yang telah terjadi dan merasa sangat ketakutan. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi para pemuda lainnya tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah dan tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bribtu Risa merenungkan kejadian ini. Ia menyadari bahwa warisan dari insiden di kompleks latihan mereka ternyata memiliki dampak yang lebih luas. Pengalaman itu telah mengajarkan mereka untuk lebih peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata dan untuk bertindak lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak biasa. Sejak saat itu, tim URC Surabaya tidak hanya dikenal karena kecepatan dan keahlian mereka dalam menangani kejahatan, tetapi juga karena pendekatan mereka yang lebih holistik, menggabungkan kekuatan fisik, mental, dan spiritual dalam setiap tugas. Mereka belajar bahwa melindungi masyarakat tidak hanya berarti menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga harmoni dengan lingkungan dan dimensi lain yang mungkin ada di sekitar mereka. Kisah tentang polisi yang pernah mengalami kesurupan di kompleks latihan mereka menjadi bagian dari cerita dan identitas tim URC Surabaya. Ini adalah pengingat bahwa di balik seragam dan tugas yang berat, mereka juga adalah manusia yang hidup di tengah masyarakat yang kaya akan budaya dan kepercayaan, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terkadang bisa menjadi sangat tipis, dan pengalaman itu, meskipun menakutkan, telah memperkaya jiwa dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka.